Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Farhan Akbar Hakoni dengan NIM 23423021. Di sini saya ingin menjelaskan sebuah review pemasaran, yaitu tugas dari mata kuliah Manajemen Bisnis Halal kelas B. Dosen pengampu saya yaitu Ibu Akidah Sohihah. Di sini saya ingin mereview sebuah perusahaan yaitu PT Mitra Adi Perkasa Tbk atau biasa disingkat dengan MAPI. Nah, sebelum masuk ke pembahasan dua pembahasan yaitu uh, bagian teori dan bagian bagian implementasi. Nah, saya ingin menjelaskan sedikit sekilas profil dari PT Mitra Adi Perkasa itu sendiri. Nah, jadi PT Mitra Adi Perkasa itu adalah sebuah perusahaan retail gaya hidup terbesar di Indonesia. Nah, yang berdiri sejak tahun 1990, eh, sorry, 1995 dan udah IPO di Bursa Efek Indonesia itu sejak tahun 2004. Nah, MAPI ini sendiri mengelola ribuan gerai beberapa yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia dan beberapa negara ASEAN. Contohnya seperti Filipina, Vietnam, Thailand dan lainnya. Nah, dengan portofolio brand internasional yang lengkap, mulai dari fashion, contohnya seperti Zara, Marks, dan Spencer. Kemudian ada juga sport dan lifestyle, contohnya seperti Foot Locker, Converse, New Era, dan lainnya. Kemudian ada juga food dan beverage, contohnya seperti Starbucks. Mungkin langsung saja masuk ke pembahasan teori. Ada 3 poin di sini: teori manajemen keuangan, manajemen pemasaran, serta manajemen operasional. Masuk ke teori pertama, yaitu teori manajemen keuangan. Nah, buat perusahaan retail besar kayak MAPI ini sendiri yang punya banyak, yang punya ribuan gerai dan banyak impor produk dari luar negeri. Nah, manajemen keuangan itu sangat penting di sini uh, buat ngatur 3 hal. 3 hal ini apa aja? Yang pertama itu ada keputusan pendanaan, Nah, yaitu dari mana modal buat ekspansi toko dan stok dan beli stok barangnya. Kemudian yang kedua ada keputusan investasi, kemana dana dialokasiin, misalnya kayak buka gerai baru atau kembangin platform digital begitu. Dan yang ketiga, ada keputusan pengelolaan resiko. Nah, kayak resiko nilai tukar, karena barang impor itu kan eh, dibayar pakai dolar atau euro, sementara pendapatan kita itu diterima dengan mata uang rupiah. Di sini juga ada konsep manajemen resiko valuta asing atau biasa kita sebut hedging. Hedging yaitu strategi buat ngelindungin perusahaan dari kerugian akibat fluktuasi kurs ya. Selain itu ada juga teori rasio keuangan, uh, kayak likuiditas, solvabilitas atau biasa disebut DR, dan profitabilitas. Yang mana itu dipakai buat mengukur kesehatan finansial perusahaan, tentunya secara berkala. Nah, kemudian masuk ke teori manajemen yang kedua, yaitu teori manajemen pemasaran. Karena perusahaan ini mengelola puluhan puluhan brand sekaligus ya, dari fashion, fashion, sport, sampai dengan F&B, uh, tentu teori yang relevan di sini adalah segmentasi, uh, targeting, dan positioning. Kita singkat STP lah. Nah, gimana tiap brand itu punya target pasar dan citra
eh, yang berbeda-beda gitu. Jadi nggak saling makan konsumen sendiri. Nah, ada juga konsep bauran pemasaran, nah, yaitu marketing ya, atau kita kita sebut saja 4P. Nah, yang apa aja 4P itu? Yang pertama ada produk, yaitu variasi brand dan produk itu sendiri. Yang kedua ada price, strategi harga sesuai segmennya. Nah, yang ketiga ada place, lokasi gerai dan channel online. Dan yang keempat ada promotion, kayak campaign, diskon, atau program membership begitu. Nah, selain itu penting juga teori consumer relationship. Nah, teori customer relationship management, CRM, yaitu gimana caranya perusahaan ini membangun loyalitas pelanggan lewat program keanggotaan biar mereka itu bisa balik lagi, uh, atau kita sebut repeat order begitu. Nah, masuk ke manajemen yang ketiga, teori manajemen yang ketiga, yaitu teori manajemen operasional. Nah, untuk bisnis retail dengan toko jaringan yang sangat luas, teori operasional yang relevan itu soal manajemen rantai pasok, atau kita sebut atau bisa kita sebut dengan supply chain management. Nah, gimana sih barang itu bisa sampai dari pusat distribusi ke tiap gerai dengan tepat waktu gitu, dan jumlahnya tuh pas. Nah, ada juga konsep manajemen persediaan, yaitu inventory management, yang ngatur supaya stok tuh nggak kelebihan, nggak numpuk. Jadi yang dimana ketika numpuk itu jadi tambahan biaya atau kekurangan, seperti kehilangan potensi penjualannya. Nah, selain itu relevan juga teori efisiensi operasional dan lean management. Nah, apa itu? Yaitu upaya meminimalisir pemborosan proses biar proses biar proses biaya operasional itu bisa ditekan tanpa ngorbanin kualitas, uh, tanpa ngurangin kualitas layanan ke pelanggan. Baik, kita masuk ke implementasi, sama juga 3 poin: keuangan, pemasaran, serta operasional. Yang pertama kita masuk ke implementasi manajemen keuangan. Nah, MAPI ini kan perusahaan retail yang banyak impor brand dari luar negeri, tentu pakai dolar, eh, pound sterling atau euro. Nah, itu jadi salah satu tantangan gede. Uh, Makanya di sini perusahaan itu melakukan hedging sekitar 30% dari eksposur valuta asing, dan juga menaikkan harga jual retailnya buat jaga margin. Nah, dari sisi kesehatan, kesehatan keuangan, MAPI juga terbilang disiplin. Terlihat dari penurunan total utang dan rasio DR yang sehat itu di bawah 1 kali sesuai datanya. Meski likuiditasnya agak ketat karena banyak yang tertahan di persediaan barang. Selain itu, perusahaan juga rutin bagi dividen ke pemegang saham dan siapin capex sebesar itu sekitar, dari data yang diambil itu sekitar 2 triliun buat ekspansi. Masuk ke implementasi kedua, yaitu implementasi manajemen pemasaran. Nah, seperti yang dijelaskan, MAPI ini kan, perusahaan MAPI ini mengandalkan portofolio brand global yang kuat gitu, kayak brand Zara, Starbucks, Marks dan Spencer, dan juga banyak banyak brand besar lainnya buat narik segmen konsumen kelas menengah ke atas. Nah, yang mana mereka ini daya belinya relatif stabil begitu. Mereka juga aktif nambah brand baru setiap tahunnya. Seperti contoh kayak Giavanto, Giavanto Rossi, uh, Abercrombie dan Fitch.
buat tujuannya itu untuk menambah tujuannya itu untuk memperluas jaringan pasar begitu. Nah, strategi loyalitas dijalankan lewat program membership MAP Club biar pelanggan lama tetap balik belanja, repeat order begitu. Nah, selain itu MAPI juga makin serius di penjualan digital, omnichannel, apalagi sekarang kan belanja online itu makin booming ya tentunya. Nah, masuk ke implementasi yang terakhir, yaitu implementasi manajemen operasional. Nah, dari sisi operasional, MAPI ini fokus ke optimalisasi manajemen inventory dan penyempurnaan proses back back to end. Nah, biar distribusi barang ke ribuan gerainya lebih efisien dan eh, dan nggak ada stok numpuk ataupun juga stok yang kosong. Nah, mereka juga lagi gencar ekspansi gerai. Targetnya itu sekitar 550 sampai 600 toko baru di tahun 2026 ini. Sesuai data yang diambil. Tapi dengan pendekatan yang lebih terukur, nggak asal buka banyak. Nah, digitalisasi dan otomasi juga dipakai di sini buat menekan biaya operasional sekaligus jaga kualitas layanan ke pelanggan. Nah, mungkin hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan ataupun kesalahpahaman, saya mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.